Ngomong-ngomong tentang Warkop apa? Medan. Warkop Medan di Jakarta kan mau bikin podcast di atas. Itu kok bisa tiba-tiba jadi punya lo? Nah, gue awalnya juga cuma datang review biasa. Oh, bukan temen? Bukan, gue tidak kenal. Awalnya tuh nggak kenal. Cuma lu tuh sering banget nongkrong di sana. Karena dekat sama rumah, Ger. Awalnya waktu masih di Ciputat. Masih di Ciputat. Waktu itu gue kesana karena, sebenarnya awalnya itu mereka nge-DM gue. Karena salah satu manajernya itu istrinya adalah kawan SMA gue. Oke. Nah, jadi di DM, ayo dong mampir ke sini. Cuman gue iya nanti deh gitu. Sampai akhirnya gue ketemu sama teman kantor gue, kok dia ngebahas soal Warkop Medan. Oh, udah nyobain enak gak sih? Enak kok. Yaudah, akhirnya gue penasaran tuh. Nyobain ke sana. Awalnya gue sama Mas Aca teman makan. Mas Aca itu vokalis hardcore lah. Salah satu living legend vokalis hardcore yang punya konten makan juga. Gue collab sama dia di situ. Oh, yang tatoan ya? Tatoan. Itu gue makan di situ sama dia, kontennya dia enak banget nih. Ini apaan Indomie Bangladesh? Gue nggak pernah tahu ada hal ini gitu. Oke, dari situ gue putuskan untuk gue konten juga buat channel gue. Ya udah dari situ aja. Oh, fun fact pas gue konten di situ, gue baru makan itu jam 11 malam. Padahal gue jarang. Yang lu ngantri itu kayak bukan ngantri. Gara-gara bumbunya belum nyampe kan? Bener. Gue sampai sana jam 4 sore. Aduh, bumbunya belum datang bang, baru dikirim dari Medan. Tapi lu nungguin. Gue nungguin. Ngapain kenapa nggak pulang dulu kan deket? Iya juga ya. Pada saat itu gue bego banget ya. Gue tahu karena lu tuh enak nongkrong. Bukan, karena gue terlalu malas untuk nyari tempat baru. Karena gue harus syuting pada hari itu juga untuk stok. Tapi kan bisa pulang konten. dulu. Males lagi kalau gue pulang dulu. Ntar ada anak gue segala macam. Ntar gue baliknya susah. Anak gue nangis ditinggal segala macam kayak gitu lah. Jadi kayak plus juga. Udah kepalang duluan ya udah. Oh ya udah, gue tunggu aja. Toh juga sambil nongkrong kan. Lagi on the way. Pokoknya gitu-gitu terus kayak. Ntar sampai kok jam 6. Oh belum bang. Setengah 9. Oh belum bang. Jam 10, jam 11. Ya udah dari situ kayak gue kan jadi ngobrol, jadi kenal gitu kan. Plus juga sama sini kan ownernya siapa? Yang Bang Andri sama Bang Kiki. Yang matanya lentik siapa? Yeah. Siapa Bang Andri? Yang putih-putih. Yang orang itu Bang yang Kiki, Medan. Iya, Bang Kiki. Itu terus, yang punya kan? Itu adiknya partner gue. Jadi itu manajernya. Itu manajernya. Manajernya. Jadi sebenarnya Warkop Medan tuh yang punya awalnya 5 orang. Nah, salah satu orang ini ada namanya dia nggak mau Ya udah, misalkan A. Sebut aja A. Nah, adiknya itu dia punya adik 2. Adiknya itu jadi manajer buat ngurusin operasional Warkop gitu. Adiknya tuh Bang Kiki. Bang Kiki dan Bang Andri. Bang Kiki sekarang jadi manajer Ciputat, Bang Andri jadi manajer Bekasi gitu. Nah, berawal dari situ karena gue ngobrol terus orangnya juga baik banget, plus juga lakinya ini Bang Andri ini juga suaminya teman SMA gue. Ya udah jadi kayak banyak one thing in common gitu loh. Jadi ngobrol-ngobrol, besoknya gue balik lagi nongkrong. Lu sering satu bulan bisa mungkin setengah bulan di situ alasan balik lagi nongkrongnya apa? Karena pengen makan mie Bangladesh itu? Satu itu, kedua ya PW aja gue akhirnya punya tongkrongan baru gitu loh yang seru dekat rumah gitu kan. Kalau gue lagi habis pulang syuting malas pulang ke rumah pengen nongkrong dulu ke situ gitu kan. Tapi orang-orangnya selalu ada di situ. Orang-orangnya selalu ada. Jadi memang mereka ini domisili Medan nih, owner-ownernya, partner-partner gue. Pas lagi di situ ya gue nongkrong lah sama mereka kan. Sampai pada akhirnya bulan Oktober gue dibayarin ke Medan sama mereka, Ger. Kenapa? Dibeliin tiket. Ya udah karena nggak tahu ya, karena udah jadi dekat ya. Kayaknya ini orang bisa Besti masuk circle kita nih. Udah akrab banget, udah sering nongkrong segala macam. Ayolah ke Medan yuk. Kita bayarin, serius lo bang? Ya udah boleh. Jadi tiket, hotel semua gue ditanggung sama mereka nih. 4 hari 3 malam gue di Medan. Nyobain langsung di aslinya Agam Senyum sama di Iwan waktu itu. Apa tuh Agam Senyum Iwan? Jadi dulu Bangladesh ini mulai terkenal se-Indonesia karena di situ Warkop Agam Senyum. Oh, nama Warkopnya. Iya. Hai, siapa namanya nih? Emon. Ini paling caper deh nih Emon nih. Iya, parah. Terus itu Indra Jegel bukan? Lewat mulu. Setiap ada video lewat mulu. Nah, terus ya udah gue jadi terbangin ke Medan. Taruh. Emon. Gak apa-apa sayang. Aku udah mulai akrab sama kamu ya. Udah. Iya baby. Oh pas amat. Jadi salah satu partner gue itu kayak ngomong apalah yuk kita ada yang dikerjain bareng. Oh gue aman aja bang, gue ikut aja. Lo mau ngajak gue apa? Ayolah bareng-bareng. Toh gue juga sering nongkrong di sini kan. Gue juga udah kayak lo udah kayak saudara gue sendiri lah ibaratnya saking seringnya ketemu gitu. Udah lo mau nggak nih? Gue ditawarin saham kosong awalnya. Iya. Untuk gabung jadi Warkop, bagian Warkop. Cuman awalnya mungkin kalau gue nggak pernah usaha sebelumnya mungkin akan gue terima. Karena betapa menggiurkan, gue nggak perlu chip in saham kosong ya, jadi owner nih dalam tanda kutip. Cuman karena kita sudah belajar ya, kayak saham kosong tidak bijak.
pada saat itu baru abis Barbarzar tuh. Barbarzar gue udah lagi megang Kalian duit. buka juga kan di situ? Buka, itu gue ajak juga tuh. Gue belum gabung tuh. Pas gue juga lagi punya uang dari Barbarzar lumayan, alhamdulillah. Bang, gue invest aja deh. Jadi jangan saham kosong, gue beli aja sahamnya sekian persen gitu. Ya udah, boleh nggak? Ya udah kita ngomongin dulu ya sama kawan-kawan yang lain. Akhirnya kawan-kawan lain setuju. Ya udah, dari situ gue mulai gabung deh karena diajak untuk Gabung Jadi untuk sekarang invest. official partner. Gue ada di akte perusahaan, ada nama gue sebagai pemegang saham dari Warkop gitu. Jadi lo ada dividen tiap bulan dong? Ada, alhamdulillah. Dan selalu rame lagi ya? Iya, Alhamdulillah. dan memang itu makanan yang nggak akan pernah nggak akan pernah mati Nah, gitu. aku mau terima kasih sama lo juga, terutama yang udah ngonten di sana 2 kali. Terus Gara-gara lo Rafi. iya, teman-teman yang lain kayak Felis, kayak Bara, kayak semuanya lah, Magda, hampir semua food vlogger tuh udah pernah kesana, Omai. Jadi karena kalian udah kesana, kita alhamdulillah impact-nya tuh sampai sekarang. Jadi orang-orang yang baru ngelihat konten kalian yang baru lewat hari ini, kesana yuk gitu, hobi makan. Wah, itu parah banget sih. Tapi kan memang makanannya itu makanan Mendukung, enak. iya. Alhamdulillah. Kalau misalkan makanannya yang kayak sekali doang enak terus nextnya nggak enak kan juga orang malas ke Iya, situ. paling orang datang penasaran Sekali udah nggak datang doang. lagi. Itu yang bikin gue langsung mengiyakan ajakan itu karena gue Makanannya enak. iya, gue percaya sama produknya. Produk itu menurut gue walaupun partner gue nih bukan orang F&B, cuman mereka kayak full menaruh hati mereka di situ gitu loh, kayak yang bisnisnya itu Ini enggak. babynya mereka Iya, gitu. kayak mereka dalam berbisnis tuh tidak melulu harus profit, tapi ada unsur kekeluargaan yang gue suka di situ tuh. Kan gue bonding juga kan dengan mereka kan. Oh, gokil nih cara mereka berbisnis, kayaknya sabi deh gue sambil belajar, sambil ikut juga gabung, akhirnya gue mengiyakan. Gitu. Gimana mereka nge-treat karyawan seperti apa, terus kayak gitu-gitunya lah yang harus lo pelajari dulu kan. Kalau lo nggak kenal banget kan lo nggak tahu kan. Ya itu belajar dari bisnis gue terdahulu yang kemarin sebelumnya yang emang gue nggak terlalu in charge, gue nggak terlalu into, jadi gue nggak tahu dalamnya seperti apa. Nah karena udah ada pengalaman itu, terus gue terapkan juga ke sini, jadi kayak oh ya deh, udah saat waktunya. Udah lebih mateng ya? Alhamdulillah sedikit banyak ternyata gue ada pelajaran yang gue ambil juga. Nah kalau di sini in charge-nya berarti apa? Marketing. Tapi ya gue in charge marketing juga sama ya saling inilah. Kalau operasional nggak terlalu ya, udah ada manajer dan lain sebagainya. Cuman yang sama-sama. Nah yang paling enak itu tuh sebenarnya dalam suatu bisnis F&B tuh kalau misalkan nggak ada manajer, itu tuh akan kalang kabut sih. Iya. Terus quality controlnya parah benar, kan. benar. Apalagi kalau owner langsung turun. Benar, karena kalau udah ada manajer kan mereka tiap hari di situ in charge. Iya, dan emang mereka digaji untuk melakukan hal itu gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya ada satu yang salah kan, jadi tahu salahnya di mana. Karena dia tiap hari di situ. Kadang-kadang kan kalau misalnya yang ditinggal kan, ini kenapa ya? Nggak tahu kenapa. Iya. Problemnya di mana nggak tahu. Itu yang parah kan maksudnya. Betul. Problemnya dulu kita juga gitu kan karena nggak ada manajer, nggak ada yang emang setiap hari jagain di sana, hanya pegawai aja. Iya. Once kita dadakan ke sana, pasti ginian meja debu. Iya. Apa nggak sesuai SOP gitu-gitu kan. Dan iya, kalau di case gue jujur semua orang yang ada di Warkop itu nggak ada yang background F&B, even manajernya ya. Cuman karena kayak ini udah kayak keluarga, jadi kita treat ini as punya kita gitu. Walaupun manajer juga berasa kayak jadi owner, jadi apa sayangnya sama gitu loh. Sense of belongingnya jadi lebih tinggi menurut gue, dan itu yang bikin Warkop kayak walaupun kita nggak punya sistem tapi belajarnya pelan-pelan dari kasus per kasus kayak gitu-gitu. Jadi lama-lama alhamdulillah udah makin solid sih. Dan yang paling penting main dari tadi solid mulu. Gak sengaja ya. Kayak emang kemarin kita lihat juga di si Warkop itu pegawai-pegawainya aja kayak happy banget gitu loh. Ya, karena kalau lembur kita kasih lembur, kalau misalnya profit kita kasih bonus. Jadi adalah kayak gitu-gitu. Mereka dari ini kan, dari Aceh kan? Dari Aceh, kalau orang dapurnya semua orang dapur dari Aceh. Tapi ada 1-2 yang kita angkat dari waiter karena kita lihat kerja kerasnya oke nih, performance-nya oke, ada yang kita naikin. Jadi kalau ya kita usahakan ada jenjang karirnya lah. Kita lihat seberapa dia kerjanya seberapa keras dan seberapa oke performance dia itu kita angkat kayak gitu-gitu. Asik sih kemarin ngeliatnya kayak wah keren nih. Iya. Punya Warkop. Kocak ya, gimana ya, hidup ternyata kocak banget ya. Gue bisa punya Warkop makanan Medan pula. Si orang Medan tuh gue, muka Jawa, nama Jawa. Punya Warkop Medan.
Ya kan maksudnya orang-orang Chinese aja suka invest di rumah makan iya, Padang, di rumah makan Sulawesi, Iya. Tapi ya kan gue kalau misalnya ada orang yang buka usaha, gue the last person to be that guy gitu loh. Karena gue nggak pernah mempelajari, nggak kayak kalian kan emang kalian hustlingnya kan di berbagai bidang nih. Kalau gue kayak adem ayam, tiba-tiba punya warung nih gimana nih? Ya memang kayak gitu hidup kita aja. Maksudnya kita tuh mencoba untuk bisnis berkali-kali, ternyata nggak segampang itu kan. Kita aja belum pernah merasakan apa sih dividen. Belum nemu partner yang pas aja ya, karena kita kan kerjanya juga nggak bisa tiap hari in charge gitu loh, memperhatikan day to day operation gitu. Konten aja banyak menyita waktu, apalagi lu ada sekarang ini banyak ada gaming, boro-boro visit gitu kan, badan udah capek duluan, cari inspirasi, mentok dah tuh kalau terlalu sibuk. Ya sih, kalau kita sih mikirnya kalau kita tuh belajar dari yang kemarin itu, kalau misalkan kita coba pegang yang dua-duanya kita butuh konsentrasi besar banget di sana, tuh kan kita harus pilih salah satu ya. Kayak dulu di Mantap Bener kita fokus ke Mantap Bener, digitalnya kurang gitu-gitu. Cuman pas kesini tuh ya udah kita gimana. Bella sih sebenarnya punya ide nih podcast, karena dia kan memang bener banget suka ngobrol-ngobrol. Sayang akhirnya, kalau nggak direkam. Nge-branch out dari kita masih digital, cuman kita nge-branch out. Bentar. Sekalian break aja dulu. Gue lupa, gue harus upload video. Maaf guys kepotong karena tadi kita berdua lupa schedule posting. Oh, oke. Iya benar. Gue lupa kalau hari ini hari Selasa. Dari tadi kan kita ngomong ngalur ngidul. Ini kali aja ada yang belum tahu seluk-beluk Kak Udo. Waduh. Iya nggak sih? Apa yang menarik dari itu? Menarik lah. Menarik. Kenapa bisa? Soalnya kan gini, kemarin pas kita lagi podcast sama Mamang tuh bilang katanya orang pertama yang dia tonton dan dia suka banget tuh Bungkus. Berak lu nih. Beneran. Ih, GR. Biasa aja lu kayak gitu. Gue transfer nih. Tapi duitnya banyak sendiri. Kenapa bisa tiba-tiba dari LSPR ya? Dari LSPR terus YouTube-nya makanan. Gue SMP suka karaokean, SMA gue ikut teater, kuliah gue ngeband di kafe, sempet ikut teater juga. Jadi gue dari gue kecil tuh gue tahu kayaknya gue gede bakal terkenal gitu. Itu memang real lu yang lu rasain gitu. Iya, kayak gue bisa jadi Salmon nih kalau gue gede. Makanya gue latihan untuk menginginkan hausnya banci tampil gue. Iya. Sampai akhirnya gue kayak anjir gue capek banget nih ngeband nih, kayaknya gue gak dapet kerjaan nih, harus nunggu orang. Teater juga latihannya capek. Ngapain ya gue yang nggak perlu nunggu orang, di YouTube aja. Jadi waktu itu gue lagi nonton YouTuber US gitu deh, food vlogger US. Kan belum ada tuh zaman dulu ya, kita kan salah satu generasi pertama. Generasi pertama. 2000. Kak Udo umur berapa sih, sorry? Gue 3 tahun ini. Di bawah kamu ya? Kita beda 6 tahun. Dia kan 85 kan. Enggak, sorry, 98 deh sebenarnya. Betul. Iya, 98. Mukanya 98. Thank you. Iya. Lo kan nggak mau banget dibilang tua. Nggak mau. Sekarang gantian, kamu transfer dia. Malah gue yang kelihatan lebih tua dari Gary, brengsek, ada orang vampir deh kayaknya. terus. Yaudah gue akhirnya berdua sama teman gue namanya Tigor dulu. Awalnya tuh di depan kamera dia yang dia. Sampai akhirnya temen gue diterima kerja di multinational company, nggak punya waktu lagi, gue belajar otodidak lah sendiri. Itu pas masih kuliah? Masih kuliah, lagi skripsi 2015, mau lulus lah, kan gue kuliah agak telat lulusnya. Ya udah dari situ kayak gimana caranya, gue nggak punya contoh. Kita waktu itu nggak ada contohnya. Siapa yang contoh kita YouTube itu Casey Neistat zaman dulu. Iya, tapi dia itu ngapain bukan, tapi bukan food. Iya benar. Kalau dari segi produksi makanan siapa ya? Kalau misalnya TV kayaknya terlalu jauh, terlalu canggih gitu. Dulu cuma ada yang sebelum kita tuh Mark Kidding ya. Itu pun juga dia kayak bener-bener raw banget kan, nggak ada. Kalau dia kan dulu kan sinematik, slow mo, lagu-lagu dari apa dulu namanya? Epidemic. Tapi itu gue paling suka sih sampai sekarang. Kalau gue masih ngedit tuh gue suka banget bikin B-roll video. Itu masih kalau misalkan sesuatu yang harus pakai touch gue tetap karena styling jadi tuh Giri tuh ini banget lah, dia punya musik banget dari dulu. Ya udah dari situ kayak gimana ya, gue awal-awal tuh upload setahun deh
view cuma 100, 50, 80, nggak ada yang nonton. Tahun berapa tuh? 2015. Sama kan kita ya barengan ya? Iya barengan. Iya, iya. 2015 tuh benar-benar nggak ada contohnya. Jadi kenapa food yang dipilih awalnya? produksinya kayaknya lebih simpel karena waktu itu gue nyontohnya dari kreator US yang dia cuma makan di mobil beli fast food doang. Oh iya, dulu tuh lu cuma di mobil ya? Iya benar. Makanya namanya bungkus ya? Iya benar. Karena gue nggak berani malu plus Iya. juga gue nggak punya gearnya, nggak punya kamera. Ya di mobil tuh lebih kedep. Iya, Lebih dan bagus nggak aja. dilihat orang-orang. Itu pakai apa? Kamera Kamera? handphone murah, Oh HP? HP Cina gitu. Selfie gitu ya? Iya, yang HP dulu kan jelek banget ya, udah burem, ngezoom banget pula. Tapi zaman dulu bagus. Enggak, jelek. HP 1 juta dulu tuh sama sekarang jauh men. 1 juta sekarang tuh kayak HP 3 juta zaman dulu nggak sih? Iya kayak Teknologi lebih bagus. dulu Chipnya tuh lebih mesti bagus. HP flagship banget yang memang kameranya decent lah. Kalau dulu kan HP 900 juta yang ya udah. Dulu tuh HP tuh belum bisa untuk bikin konten tuh masih jelek banget gitu sebenarnya. Berarti barengan sama ini ya? Siapa? Apa tuh? Musikali. Apa tuh? Yang cewek dua-dua orang. Oh ini apa kayak racun? Iya. Itu enggak, Itu lebih awal lagi. Lebih ya? awal lagi. Itu Itu udah racun pakai lebih lama Moy lagi. Malaboy. Nggak tahu kan orang Filipina atau orang apa gitu. Oh tahu gua. Search aja nanti Moy Palaboy. Moy Palaboy. Iya, itu OG Ekspresinya internet lucu gitu, kan? bener. Iya. Apa ya? Mari. Iya. Dua orang Filipina atau orang mana? Nah anyway, ya udah. Gua meniru orang US itu aja. Oh dia taruhnya di mobil. Oh cuma bacot doang. Oh gini B-roll segala macem. Gitu. Sampai akhirnya ada dia nih muncul. Terus Kita kenal tuh gara-gara apa ya dulu? ya, Kukiku ya? enjoyaja.com. Ini gara-gara si Ejo ya dia dulu Iya, kita ketemu. dari enjoyaja.com. Enjoyaja.com itu apa? Si ini. Ko Andri dan Ko Alfandi. Oh, yang pernah datang ke Supramas ya? Iya. Itu adalah penyatu kita semua. Betul. Dua orang ya? Dua Iya. orang itu Iya. adalah OG-nya sebenarnya senior banget dari Bapak-bapak. senior bapak-bapak itu adalah Ko Andri dan Ko Alfandi. Kenapa bisa jadi penyelamat jatuh? Karena semua orang yang ngevlog makanan diajak collab sama dia. Bener. Gary, Neng Eli, Tan Boykun, Magda awal-awal, Next awal-awal, Ricky dulu, Eli masih sama Ricky berdua aja, sama siapa lagi belum ada, Bobon belum ada. Nah di Iya. zaman dulu itu untuk collab itu by apa? By DM nggak sih? kita saling Kan berkomen kalau di YouTube video. Komen di YouTube, Iya. komen Iya. di YouTube terus pindah ke Instagram biasanya. Iya, paling WA apa segala macam. Minta gitu. BB dong? Enggak, Belum. Udah. Oh udah udah lewat. Udah lewat. Line atau WhatsApp kali dulu ya, atau Instagram. Line Ya. sama WhatsApp. Lupa lah gua. Pokoknya intinya gimana caranya gua ketemu sama dia aja. Kita dulu di Ayam Gantari ya. Oh iya, benar pertama Blok M. kali M Gantari sama Blok M. Sate Sambas. Iya benar. Nah itu tahun berapa? Itu tahun 2017. Itu 2017 ya? Lupa gue 16 atau 17 ya? 16 deh. Nah 16 kamu ya? kamu di Gayatri, aku di sebelahnya. Apa? Lagi sekolah. Oh 70. Iya. 2017 emang kamu Iya. Kamu masih sekolah? SMA? Oh 2017 aku Iya, udah dong. homeschooling. udah homeschooling. Iya, udah DO kan gue. Lu masuk SMA tahun berapa? 2014 kan? 14. Oh, berarti ini ya nggak ketemu sama Febri ya? Febri kan Febri juga tuh 70. Febri itu angkatan Atas, gua. jauh. Dia lulus 2010 Febri. Ya oke. Berarti satu alma mater doang. Ya udah anyway, dari situ kayak kita ditarik sama Kokiku ya. Betul. Ditawarin sama si Tama. Sama-sama. Jadi setelah gua berjuang sendiri, ketemulah gua sama Kokiku. Gua lupa gimana caranya. Kau udah juga ikut. Sama. Jadi Kokiku tuh waktu itu lagi ekspansi karena mau menyatukan kreator makanan sama chef-chef selebriti lah, selebriti chef yang mau mereka bentuk lah ibaratnya. Dulu ada Yudha Gustara segala macam. Pas gue ditarik, wah nanti ada ini segala macam. Talentnya udah ada Gary sama siapa namanya dulu, Andi sama Victor. Si JWS Bros. Itu dua top talentnya Gary sama JWS Bros. Makanya yang cuma dapat kerjaan siapa? JWS Bros. Saya tidak pernah kerja apa. Gue juga jarang. Oh lu juga jarang ya? Perasaan lu kayak ada aja. Oh Yuda yang paling sering ya? Udah. Karena Karena dia mereka top- itu top. masih bingung. Jadi gini, bukan dari mereka salah mereka 100% juga, karena klien pun belum siap. Oh iya benar, belum Kliennya terbentuk itu ya? belum terbentuk. Betul. Bisnis dan cara branding digital personal. Ya kayak TikTok zaman dulu lah. TikTok kan dulu rate-nya jelek banget. Iya. Sementara yang mereka tawarkan cuma kayak studio dapur. Kayak gitu ya. Betul. Jadi mereka terlalu fokus kayak PH jadinya gitu. Betul. Kurang ke personal branding kayak gitu. Gue masuk 2017 awal kalau nggak salah. Gue cabut duluan deh kayaknya dari Iya, situ. iya, iya.
Terus kita sempat kok sama Kanbo juga pas belum lo cabut kok. Bara kan juga gabung 2018. Oh iya benar. Oh, Bara tuh Kokiku juga. Sempet, aku yang ngajakin gabung lagi dulu. Gitu. Jadi kayak dulu kan kita nggak tahu cara mainnya, jadi karena kita terbuai sama networking itu di collabin sama ini. Jadi buat kita yang waktu itu belum tahu cara mainnya mah, ya udahlah gabung MCN aja, toh juga banyak fasilitasnya. Tapi ternyata memang waktu itu industrinya belum siap. Dari MCN pun nggak tahu mau ngapain kan. Betul. Belum terbentuk lah. Dulu food vlogger tuh sebenarnya mau ngapain sih? Betul. Nah, mereka mungkin masih masak-masak, review produk Iya. gitu kan. Nah, Terus? ya udah. Intinya kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan di dunia per food vloggeran ini. Betul. Dan dulu Arahnya mau dibawa kemana? Arah mau dibawa kemana? Gue view juga masih belang bentuk nggak jelas, kecil banget. Tapi Gary view udah lumayan tuh. Dulu dia kan sering bereksperimen sama Black di dapurnya dulu di Sukabumi kan. Gue juga setahun pertama mah bleeding. Cuman begitu udah menemukan, oh ternyata orang tuh suka ya pedes-pedes. Pertama sih gue ngeliat si Neng Eli. Eli itu kan selalu bikin masak-masak pedes. Betul. Gue kan juga bisa masak. Oh Ya sorry, udah. satu lagi yang seangkatan sama kita Ken. Ken and Grad. Ya belum, Ken and Gradnya belum Ken ada. doang, Ya, Ken doang. Ken Rakus. Dulu Ken ngevlog sendiri, terus kadang-kadang dia ngevlog lagi sama Grad di mobil, Iya, kayak iya, gitu-gitu. iya, iya. Aku mau nyamperin Grad nih hari ini, hai Iya, Grad, iya, gitu-gitu. Itu pakai HP juga? Nggak tahu. Enggak. Dia pakai G7X. Oh, udah Pas pakai aku gitu ketemu juga. udah G7X. Oh, G7X kamera yang sangat Legendary. populer pada Ini masanya. masih nyari. Anjir. Enggak ada. Bikin cantik gak sih? Bikin cantik. Nggak tahu, hampir semuanya pakai itu dulu. Emang itu legendary itu. Yoi. Terus habis Kokiku Habis Kokiku keluar. Nah, waktu itu gue pas Kokiku tuh zaman-zaman masih mencari jati diri juga tuh, sampai akhirnya gue ngeliat orang-orang kok pada view-nya rame-rame ya, udah gampang banget dapat 1.000, dapat 5.000, dapat 10.000 view, kok gampang ya, gimana caranya ya? Sampai akhirnya gue sama Raisa tuh waktu itu, oh mungkin challenge pedes kali ya, kita ikutin aja deh. Akhirnya gue beli Samyang sama Ricis, pada masa itu tuh lagi tren banget tuh, lagi gila-gilanya. Pas gue upload, 1.000 berapa jam, subscriber langsung naik tuh, 100, 200, 500, dalam sehari gue naik 1.000. Anjing gue bisa monetize 1.000, terus ke 10.000. Abis itu dari gitu caranya, up lagi tren ikutin nih. Cuman nggak semulus itu juga. Waktu itu kayak abis Ricis sama itu balik lagi ngasal ngevlog kayak review. Belum McD. ada konsep gitu ya? Belum McD yang baru, KFC baru, Jadi dulu apa segala sering macem. banget review-review gitu ya, McD apa. Karena kan kiblat gue orang-orang itu US. Iya. Gue Dan makan di mobil. Masih makan di mobil. Gue belum punya kamera lah. Sampai akhirnya gue kayak waktu itu bokap masih belum pensiun lah kalau nggak salah. Gue lupa. Minta beliin kamera lah satu. M3 ya? M3. Iya. Itu fokusnya tai banget. Kamera aku M3. Iya. M3 tuh yang mirrorless tapi udah bisa colok mic lah ya. Waktu itu beli itu, terus kayak mulai coba deh review apa namanya nih, street food. Tapi view-nya juga masih jelek. Kayak gue sebenarnya Sorry, itu setelah Kokiku apa masih di Kokiku? masih di Kokiku. Gue keluar Kokiku tuh kayak sebenarnya kontrak gue masih ada beberapa bulan. Cuma waktu itu Tama sama Adin udah keluar. Iya. Ya terus kayak gimana ya Tam, bantuin dong buat gue keluar juga, karena kayaknya gue merasa nggak ada kontribusinya nih. Mungkin kita belum cocok sama apa yang ditawarin Kokiku sama apa yang gue butuh. Itu nggak disediain kamera? Enggak, karena mereka juga mungkin udah keburu banyak project juga kan, mereka kan PH juga kan, plus dulu Kokiku TV tuh channel YouTube-nya masih jalan banget, banyak program-program ya, kayak si Ben juga sempat Kokiku nggak sih dulu, Sempet, Super kan Cool Ben sama gua. sama si siapa dulu yang gayanya asik tuh Si orang, Putra. iya Putra Sigar, banyak banget dulu programnya mereka yang masih rutin lah, jadi buat kita pakai studionya juga Kadang susah. kita punya Konsep. fasilitas nih, dapur cuma kita mau pakai, lagi dipakai untuk syuting Blue Band, lagi dipakai untuk ini. Jadi mereka mendulukan brand. Karena ada duitnya. Jadinya Benar, yang kita sebagai nggak kreator itu merasa seperti jadi anak tiri. Akhirnya cabut satu persatu. Ya. Terus? Dari situlah gue sebenarnya adalah salah satu kreator food vlogger yang growth-nya nih dibilangnya lambat tapi stabil aja gitu, kayak nggak ada yang tiba-tiba yang kayak gitu. Iya. Nggak. Makanya gue kalian sejuta nih kayak anjing udah pada sejuta ya, gue kapan ya, gimana caranya ya gitu. Tapi kan memang subscribers itu nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh. Setelah dipelajari ternyata yang ngaruh itu kan si views betul. dan AdSense kan. Betul. Dan watch Cuman time. kan
dulu ketika awal-awal kan nggak bohong lu ada yang namanya pride dong. Iya, achievement. Achievement kayak orang-orang temen lu yang seangkatan udah sampai mana, lu masih sampai mana kan dulu masih ada kan. Yang awal-awal tahun pertama kita nge-YouTube tuh nggak dipungkiri for fame juga nggak sih, Ger? Kalau gue bukan for fame sih. Kalau gue itu suka banget kayak nge-reach target gitu kan. Dulu tuh gue tuh sampai edik banget setiap hari gue ngeliatin Social Blade. Wih, siapa nih hari ini? Wah anjir, dia kok bisa dapat subscriber segini? Dia bikin konten apa? Gue research lagi gitu. Gue sampai seobses itu dulu. Terus kayak sini posting hari ini, terus gue berarti gue harus seminggu berapa kali posting. Terus gue harus ininya apa dan lain-lain. Cuman akhirnya lama-lama jadi kayak orang gila. Nah kalau gue nggak segitunya, karena gue waktu itu bener-bener untuk biar kenal nih. Sampai akhirnya gue kayak gue sendiri, tau gak lo? Capek anjir ngejar itunya. Buat apa sih kayak semakin lo dikasih banyak ujian dan perjalanan lo semakin banyak kan semakin ketahuan nih, ternyata lo minatnya lebih kemana sih. Ternyata untuk gue ngejar seperti lo semua kayaknya memang tidak semua orang ditakdirkan untuk itu. Ada porsinya masing-masing. Lo nggak harus selalu jadi MVP, nggak harus selalu jadi the main man, tapi ada nih kayak side-side-nya yang ternyata juga kedapetan kok kuenya. Yang penting ya ada lah ibaratnya. Tuh dari situ gue kayak mulai yaudah deh. Gue mempelajari juga teman-teman pada gimana pada ke street food, cara pengambilan gambarnya gini. Nah pas 2017-2018 tuh udah mulai kebentuk tuh ya kan. Banyak Tan Boy Kun muncul, Next Carlos muncul, ada Magda, terus lo juga street food juga kan. Ya udah gue mulai mempelajari lah teman-teman ini gimana cara mainnya. Ya udah sampai sekarang kayak gue sangat menikmati prosesnya yang ya udah gue belajar dengan pace gue sendiri. Enaknya alhamdulillahnya gue punya pekerjaan ini, gue bisa kerja dengan pace gue sendiri dan ternyata hasilnya juga sangat amat lumayan dan lebih dari cukup buat gue pribadi gitu. Tapi cita-cita yang sebenarnya memang passion di food atau enggak? Gue sebenarnya masih penasaran pengen jadi aktor sih, Bel. Karena dulu teater ya? Karena gue dulu teater, cuman karena teater dan film itu adalah dua hal yang berbeda ternyata secara acting dan kebutuhannya. Makanya kayak itu masih jadi obsesi gue yang masih belum lah. Cuman karena gue sekarang udah keburu nyemplung di YouTube dan pekerjaan utama gue ini, dan seiring waktu gue ngeliput makanan-makanan UMKM dan ternyata gue punya efek, ya udah itu yang bikin gue juga fulfilled juga sih. Di samping uangnya dapat tapi hati gue fulfilled juga. Akhirnya gue meneruskan untuk jadi food vlogger. Ya udah untuk gue dapat kedamaian hati aja sebenarnya. Ternyata apa yang gue kerjain selain gue punya manfaat buat orang juga ada manfaatnya. Tapi gitu. Kelihatan sih lu tuh kalau pas lagi syuting tuh kayak enjoy, energinya tuh kayak positif gitu loh. Kayak semangat gitu loh. Soalnya bisa dipungkirin loh, kayak gue aja kadang aduh gue sebenarnya lagi nggak mau nih. Cuman kayak kita harus maksain gitu kan. Lo kalau pas lagi syuting itu selalu lu kayak oke, ayo langsung syuting apa memang lu natural seperti itu? Nah, kalau gue don't feel like gue syuting, ya udah gue nggak syuting. Jadi gue kayak seminggu kan gue memang 3 ya. Tapi gue kayak misalnya minggu ini syuting 2, bisa nih buat minggu depan, satuin lagi minggu depan buat hari Sabtu misalnya. Jadi gue ngeset schedule itu memang yang bisa nggak ngoyo aja gitu. Gunanya apa? Untuk mood. Karena beneran kalau misalnya mood tuh parah sih. Betul. Jadi ngeblank. Karena kan kalau syuting kan kita nggak bikin skrip kan, apa yang kita tanya ya udah spontan aja, makanya spontan aja. Sendiri, baru takutnya nggak ada yang ini, gue malu ntar. Tenang. Kan skripnya kan spontan kan. Makanya kalau misalnya nggak mood, jadi ngeblok tuh, jadi kayak blank. Gue mau nanya apaan ya, jadi nggak bisa explore ya. Jadi kayak ya udah dijaga mood ya. Alhamdulillahnya kan kita udah bisa di tahap itu ya. Bekerja kalau emang nggak ada brand kan kita yang menentukan kan mau makan apa, syuting kapan dan gimana gitu. Nah kalau misalkan lagi nggak mau makan? Nggak bisa, karena gue mau makan apa ntar kalau gue nggak makan. Bener juga. Dia nggak bisa dapat uang untuk makan kalau dia nggak makan. Ngerti. Cuman kan ada pasti yang namanya manusia ada kayak tahap bosen. Apa lo orangnya nggak bosenan? Gimana ya? Pada akhirnya gue kalau ketemu makanan yang gue suka banget jadi happy. Tapi kalau misalkan gini, kayak hari ini, aduh sebenarnya gue tuh nggak mau yang berminyak-minyak nih. Tapi kalau gue ke makanan healthy, gak akan ada yang nonton. Pernah nggak kayak gitu?
emang gimana ya, gue nggak bakal makanan healthy sih karena kan pasar gue udah tahu makanan itu seperti kan apa pasar kan. kan. Iya, Tapi dari dalam diri lo sendiri? Apa aja sih? Gue alhamdulillah orangnya nggak terlalu picky. Nggak picky ya? Nggak picky. Oh. Nah ada satu mungkin yang bukannya gimana ya. Kalau kalian merhatiin konten gue nggak pernah konten soto. Sebenarnya gue suka-suka aja soto, cuman entah kenapa kalau misalnya di thumbnailin tuh kayak viewsnya kecil itu. kok nggak numpuk gitu ya. Paham, gitu. paham. Ya jadi gue biarkan aja teman-teman yang lain ngonten soto, tapi gue jarang tuh ngonten soto, kecuali soto Betawi ya. Paling makanan-makanan yang gue suka aja. Pada akhirnya balik ke situ Tapi lagi. setuju sih, memang kita kalau mau ngonten juga kita harus cari makanan yang kita memang bener-bener kayak wah. Cuman lu sadar nggak? Karena kita sesering itu coba makanan, kadang itu suka susah untuk mendapatkan wah yang kayak wah anjir apa nih udah lama gue nggak ngerasain hal itu gitu. Dan ketika kita menemukan itu tuh happy banget gitu. Pada akhirnya kalau misalnya kita nemuin sesuatu yang happy, buat gue bonus. Bonus aja karena yang gue seneng adalah kalau ketika gue ketemu penjual yang emang ceritanya seru dan orangnya juga positif vibe, itu yang bikin jadi anjir gue bersyukur banget nih punya kerjaan kayak gini nih, ketemu orang-orang kayak gini yang ternyata lo jualan bener-bener pakai hati ya, gitu-gitu, yang kayak gitu-gitu sih, yang jatuhnya kayak jadi fokusnya ke objek bukan ke guanya. Ya itu oke sih. Makanya gue kalau misalnya dibilang mau kerja apa, gue pengen kerja ini terus sampai selamanya sih, sebisa mungkin sampai kapan ya YouTube nih, sampai kapan sih dia akan ada di muka bumi ini dan masih dicari. Kalau gue sih yakin kalau gue pelajarin dari podcastnya Mr. Beast lama longevity-nya. Karena Mr. Beast kan orangnya analytical banget ya. Dia nge-breakdown semua, si YouTube itu masih lama. Dia bakalan sebelum shorts itu digembor-gembor kayak sekarang, Mr. Beast sudah ngomong dari awal. Retention. Di atas 80%, di atas 80% otomatis naik kayak gitu-gitu. Cuman yang agak bukan gua sebel ya, cuman agak kok 1 juta subscriber tuh agak kehilangan bukan apa ya, magicnya kayak drive-nya. Iya bukan gimana ya, kayak sekarang tuh gampang banget buat orang dapat 1 juta dari shorts itu. Betul. Iya kan? Betul. Sementara gue yang emang naik yang lama banget ini untuk dapat 1 juta nih dari 2015 ke 2022. Tapi nggak usah sakit hati. Apa? Karena orang yang dapat 1 juta tapi only shorts itu AdSense-nya nggak segede lo. Betul, karena memang belum di-push kan sama Google sendiri untuk jualan iklan di short kan. Ya maksud gue kayak wah ternyata segampang itu ya mereka dapat 1 juta kok gue lama amat ya. Jadi makanya subscriber count yang tadi Bella ngomong sekarang udah nggak relevan. Gitu. Sekarang subscribers itu nggak relevan sama sekali karena memang orang syarat monetize sekarang udah bisa pakai shorts. Oh iya. Jadi shorts 3 juta. 10 juta views shorts sudah bisa monetize. Gitu ya. Tapi menurut gue tetap sih kalau misalkan dari nol itu kan kita bikin ini juga ya. Lebih gampang long video. Jadi buat teman-teman yang baru mulai mau YouTube, kalau misalkan memang nggak terbiasa bikin short, sebenarnya bisa bikin long video tapi yang memang cari yang menarik aja. Karena kan orang-orang yang zaman sekarang kayaknya suka banget yang drama-drama. Ya kita ngikutin yang itu dulu gitu. Betul. Cuman gue karena sifat rasa legowo ini sudah dibentuk dari sekian tahun yang lalu, jadinya kayak oh ya udahlah. Mungkin kalau dulu kayak gue bakal sakit hati banget, anjing gampang banget tuh dapat 1 juta cuman setahun doang. Sementara gue berdarah-darah 8 tahun segala macam, cuman sekarang oh ya udahlah. Toh gue juga secara pribadi kalau hasil yang gue dapat dari YouTube ini udah lebih dari cukup buat gue dan keluarga gue gitu. Kalau soal fame dan lain sebagainya, ya udah gue udah bodo amat lagi. Kayak gue nggak peduli. Kalau dulu kayak gue masih inget 5.000 subscriber, gue kayak gue harus ready nih diajak foto sama orang. gue sampai pernah gitu. Gue kalau diajak foto gayanya gimana? Begini. Gue di mobil gini mas. Gimana ya? Gini aja. Karena kalau gue diajak foto dia gue berpikir. Akhirnya pernah ada di titik gak? Itu. Hah? Ketemu nggak? Kagak. Akhirnya gini-gini aja. Dulu gue sempet kayak gitu men. 5.000 subscriber gue kayak berasa kayak Edozel. Udah siap-siap. Udah. Udah. Tapi tau gak Kak? Apa? Yang dari awal aku ketemu sama Kak Udo. Lupa nih. Dari awal aku ketemu sama Kak Udo tuh aku ngeliatnya, aku ngomong sama Giri nih. Kayak Kak Udo tuh cocoknya jadi ini deh, komedian.
Emang gue orangnya emang apa ya? Gue seneng jadi pusat perhatian dulu tuh. Makanya gue main teater segala macam. Pantesan anak lu kayak gitu ya? Iya, sekarang jadi nurun ke kan? anak gue. Caper banget anak gue. Guenya udah mulai malu kan, udah makin tua makin gak usah lah, gue udah lu aja. Tapi anak gue sekarang ternyata dibuang. Anak gue tuh bener-bener pengen diperhatiin banget. Iya. Ayo anak, bentar ya. Dia kan suka mobil tuh. Anehnya anak gue kalau ada mobil yang dia suka, dia harus jogetin tuh mobil dulu. Hah? Jogetin. Bentar. Jogetinnya gimana? Misalkan gini, kita lagi jalan. Iya. Lu lagi jalan di mall, lagi di parkiran. Ada mobil. Mercedes Benz. Iya, kadang-kadang ya nggak selalu, cuman seringnya gitu. Ayo lihat, bentar kenapa aku mau jogetin dulu. Dia tiba-tiba joget di depan mobil. Udah, terus gue cabut. Lihat anak gue. Agak absurd. Dia joget normal. Apa dia lihat di TikTok ada jogetan itu? Dia sekarang lagi mendalami joget thriller Michael Jackson. Jadi dia suka kayak karena ibunya dia kan suka banget Michael Jackson ya. Ada satu kali nyetel thriller nyangkut di dia sampai sekarang tuh. Jadi dia bisa joget thriller kayak gini. Apakah dia tidak mau di debut? Hah? Nggak mau di debut? Karena gue tuh nggak mau brandingan gue nggak mau terlalu family banget. Karena ya udah agak susah lah ya, agak repot ya. Gue sendiri pun branding diri gue kayak ya udahlah ribet lah, susah lah gitu. Jadi gue putuskan kalau untuk gue publik cukup gue aja gitu. Karena gue nggak mau memaksakan juga kan, kalau emang anak gue nggak mau, kalau misalnya apa kan jatuhnya jadi nggak natural. Kalau anaknya mau, apa diperbolehkan? Ya boleh-boleh aja, kenapa enggak? Boleh-boleh aja, kenapa enggak? Gitu. Lucu lagi si Asa. Lucu. Aku dari dia bayi suka banget ngeliatin story-storynya. Parah. Oh, satu lagi kenapa gue mulai YouTube, karena gue pengen main film kan. Jadi lu merasa itu batu loncotan? Benar, karena dulu kan Andovi, Kemal, akhirnya main film dengan Jovi, siapa, Chandra Liao. Kayak bisa deh gue bikin YouTube ya, gue main film. Karena dulu tujuan akhir gue adalah gue jadi aktor. Bentar, gue pernah lihat lu trailer lu main sketsa apa main sinetron sama si siapa yang bule anak temennya si Iben? Oh iya, Ladis. Yeah. Dia lagi bikin series memang. Terus gue jadi bintang cameo, bintang tamu lah. Terpuaskan gitu? Seneng, happy. Cuman kayak itu kan nggak ada skripnya ya. Skripnya cuman jadi guideline doang, sisanya improve. Kayak pas gue mulai nge-YouTube, tiba-tiba shifting tuh. Yang tadinya YouTuber jadi main film, sekarang jadi stand up comedian. Tau gitu gue nyoba stand up comedy aja. Tapi cocok loh kayaknya. Cocok. Iya, pengen nyoba, cuman kayak belajarnya tuh mager gitu loh. Jadi nanti aja lah. Gue tuh orangnya lebih kayak ini. Karena gue sudah making money di sini. Kalau gue decide untuk ke bidang lain, gue pengen karena gue murni mencintai dunianya. Gue nggak mau bikin dunia itu jadi batu loncatan. Kalau ketika di film gue emang harus sekolah acting yang bener dulu, baru gue ke situ karena gue punya fondasi yang cukup. Dan pun gue harus jadi peran utama, gue jadi orang yang cuman muncul 2 kali 2 line terus gue mati nggak apa-apa. At least gue ada di film itu gitu misalnya. Gue nggak mau jadi batu loncatan ketika gue belajar stand up comedy. Gue pengen memang belajar. lu nyemplung. Iya, untuk jadi stand up comedian, bukan karena gue pengen jadi main film. Karena gue takut tidak menghormati orang-orang yang mulai sebelum gue, ngerti nggak lo? Makanya gue kenal banyak. Awalnya gue coba kenalan sama Hifzi Khoir, sama Rispo, sama siapa, semua stand up comedy yang gue ketemu gitu ya. Sorry. Ya mereka pada akhirnya bisa main film karena mereka mendalami stand up comedy kan. Karena mereka punya ilmunya, mereka punya fondasinya, sehingga ketika mereka aplikasikan di film itu bergunalah dari ilmu-ilmu yang mereka dapat lah. Karena mereka udah cemplung di dunia itu kan. Ya gue pengen ketika gue mendalami, gue pengen karena untuk mendalami itu. Dan ketika gue main film karena stand up comedy, karena memang itu bonus aja ketika gue udah mendalami stand up comedy. Bukan karena gue masuk untuk memanfaatkan hal itu, walaupun sebenarnya kalau bisa dibilang bisa dan sah-sah aja ya. Cuman karena gimana ya, gue nggak mau dibilang orang yang sok seni, cuman gue pengen berusaha untuk menghormati bidang-bidang lain lah yang memang udah jadi ada orang nyemplung di dalamnya. itu dengan serius. Betul. Makanya gue nggak berani untuk belajar sekarang. Gue takutnya motivasi gue lain gitu loh. Gue takut nggak menghormati abang-abang itulah. Gitu sebenarnya. Berarti ini terakhir, apa goals 5 tahun ke depan? Gue pengen main film. Goalsnya ya? Ya udah, kita doain semoga kau udah bisa main film 5 tahun ke depan. Makanya kemarin gue mau belajar bengkel acting Kuma. Iya, tahu aku. Iya, gue kalah war men. Kenapa?
itu yang ikut misalnya dibuka jam 2, gue daftar jam 2 udah nggak dapat kepenuhan. Yang mau ikut di situ ternyata banyak banget. Banyak. Padahal mahal. Emang mahal ya? 8 juta. Oh mau? Nanti gue bilangin teman gue ada. Iya tahu. Iya Oris. nantilah. Ada saatnya lah. Sekarang gue mau fokus ke Smackdown gue dulu. Oke. Jadi mau fokusnya ke Smackdown dulu, Iya. tapi ada goals itu di 5 tahun. Ada 5 ke tahun. Ini depan. mungkin 2-3 tahun lagi gue gue udah punya waktu nih, udah establish nih komunitas Smackdown gue. Gue coba ke dunia yang lain. Cakep. Mantap. Thank you banget Kak Udo, Bungkus Network udah datang ke podcast kita yang belum menjadi apa-apa sebenarnya. Seru banget. Sukses. Seneng banget. Sukses ke podcast Pot Gulat. Pot Iya. Gulat. Yoi. Pot Gulat, jangan lupa dipantengin Instagramnya dulu, nanti di follow dulu Instagramnya karena nggak tahu postingnya kapan kan? Iya. Ini ada masih ada tabungan episode nih, nanti kita Iya, keluarin. nanti kalian cek aja dulu ya. Thank you, Thank you semuanya, thank you. bye bye. Thank you. Gera Belly.